Bandung Barat. Ramon, silakan dengan laporan Anda. Jadi betul sekali saat ini kami berada di Cikalong Wetan, tempat di mana kereta api cepat kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia yang merupakan hari ini adalah tanda groundbreaking yang akan diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat ini. Rencananya kereta api cepat ini akan diprakarsai oleh konsorsium BUMN hasil kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok yang tergabung dalam PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau PT KCIC. Di mana rencananya pembangunan jalur kereta cepat ini akan dibangun sejauh 124 km dari terdiri maksud kami atas 4 stasiun, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Walini di tempat di mana kami berada saat ini, dan juga Stasiun Tegaluar, di mana 4 stasiun tersebut nantinya akan terkoneksi dengan pembangunan LRT atau Light Rapid Transit di Jakarta dan juga MRT atau Mass Rapid Transit yang ada di Bandung. Saat ini kami sedang menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo untuk hadir di tempat ini dan meresmikan dan mendapatkan penjelasan dari pihak PT KCIC terkait pembangunan kereta api cepat ini. Rencananya kereta api cepat ini akan dibangun dengan kecepatan maksimal 200 km per jam dan akan menghubungkan Jakarta dan Bandung hanya dalam waktu 45 menit saja. Dengan ini juga diharapkan pembangunan kereta api cepat ini dapat menambah atau membangun pertumbuhan ekonomi di kawasan-kawasan yang dilewati oleh stasiun-stasiun oleh kereta api cepat ini, sehingga dapat menjadi salah satu penambah devisa bagi pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia sendiri. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Kami kembalikan dulu ke Anda di studio di Jakarta, Tisa. Baik, terima kasih Ramon atas laporan Anda langsung dari lokasi groundbreaking di Cikalong Wetan, Bandung Barat. Pemirsa, Jessica Wongso, teman yang juga sekaligus saksi dalam kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin, diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya selama hampir 7 jam. Jessica selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 19.40 tadi. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Jessica menemui wartawan sesaat setelah diperiksa penyidik Polda Metro Jaya. Jessica menjawab pertanyaan para wartawan dan menurut Jessica, pertanyaan penyidik sama seperti sebelumnya, tetapi lebih detail. Jessica mengaku menjawab serangkaian pertanyaan mengenai kronologis di Cafe Oliver pada Kamis 2 pekan lalu. Jessica yang juga merupakan teman Mirna saat kuliah di Australia mengaku tidak mengetahui soal zat cyanida yang ada dalam es kopi Vietnam pesanan dari Mirna. Jessica juga mengaku tidak mencicipi kopi tersebut karena dirinya rentan dengan sakit mah dan kopi Vietnam tersebut merupakan jenis kopi yang cukup kuat. Terkait dengan agenda pemanggilan selanjutnya, Jessica mengatakan tidak tahu. Mirna meninggal sesaat setelah minum es kopi Vietnam di Cafe Oliver Grand Indonesia. Saat kejadian, Jessica datang dan memesan minuman untuk Mirna dan Hani terlebih dahulu. Yang kemarinnya, tidak ada pertanyaan baru. Kayak yang lebih detail aja. Yang disempurnakan pertanyaan poinnya. Seperti yang di BAP aja ya kronologinya. Memang kronologinya seperti apa sih? Kenapa? Kronologinya masih sama seperti yang biasa-biasa. Ada ditanya soal celana? Mungkin? Tidak. Tapi soal yang celana dibuang itu kamu emang... Oh, saya tidak bisa komen itu. Kalau polisi tidak tanya, saya tidak bisa jawab. Sementara itu, petugas kebersihan masih terus menyisir tempat pembuangan sampah di sekitar apartemen Sunter Icon, Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mencari celana panjang milik Jessica. Celana panjang tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti terkait dengan tewasnya Wayan Mirna Salihin setelah minum kopi. Terdapat 3 tempat pembuangan sampah TPS di apartemen Sunter Icon dan 1 TPS induk. Polisi mengerahkan 89 petugas kebersihan untuk mengeruk sampah mencari celana panjang milik Jessica. Jessica yang menghuni apartemen Sunter Icon menyuruh pembantunya untuk membuang celana panjang setelah peristiwa tewasnya Mirna di sebuah kafe setelah minum kopi. Menurut Kepala Seksi Kebersihan Tanjung Priok, Mumu Mulyadi, petugas kebersihan menyortir sampah untuk menemukan celana panjang milik Jessica. Menurut penyidik Polda Metro Jaya, celana panjang milik Jessica tersebut akan dijadikan barang bukti untuk mengungkapkan kasus kematian Wayan Mirna Salihin usai minum es kopi Vietnam di Oliver Cafe di Mall Grand Indonesia.
Informasi lain, Presiden Joko Widodo melantik Sutrisno Bahir sebagai Ketua Komite Ekonomi Industri Ekonomi Nasional atau KEI. Sutrisno membantah jika jabatan yang didapatnya sebagai timbal balik dari kedekatan PAN dengan pemerintah. Eko Frima akan melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Eko, apa alasan Presiden melantik Sutrisno Bahir menjadi Ketua KEI dan bagaimana kedudukan PAN? Ya, Zilvia, dilantiknya politisi senior Partai Amanat Nasional yakni Sutrisno Bahir menjadi Ketua Komite Ekonomi Industri Nasional merupakan bentuk kemufakatan dari 19 anggota KEN lainnya yang memilih Sutrisno Bahir menjadi Ketua KEN periode tahun ini. Sutrisno sendiri memang tidak menampik jika dirinya pernah ditawarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat masuk ke dalam Komite Ekonomi Industri Nasional pada tahun ini yang dulunya bernama KEN. Namun Sutrisno membantah jika ini merupakan bentuk kedekatan oleh Partai Amanat Nasional karena pada bulan September atau tepatnya pada tanggal 2 September lalu PAN telah menyatakan diri untuk bergabung masuk ke dalam partai pendukung pemerintah. Sutrisno sendiri menyatakan pada awak media beberapa waktu yang lalu jika dirinya tidak masuk ke dalam lobi-lobi politik Partai Amanat Nasional atau timbal balik dengan kedekatan PAN dengan pemerintah. Ini murni karena background atau latar belakang dari Sutrisno Bahir yang merupakan pengusaha dan juga profesional yang untuk masuk ke dalam ekonomi dan juga industri nasional ini diharapkan mampu bisa mengembangkan lagi bagaimana industri dan juga ekonomi Indonesia ke depannya lebih baik. Sebagaimana kita ketahui, Zilvia, jika di dalam KEN ini sendiri merupakan orang-orang yang berlatar belakang dari akademisi dan juga profesional. Kita tahu juga Sutrisno Bahir selain politisi senior Partai Amanat Nasional juga merupakan latar belakangnya merupakan pengusaha. Dan nantinya KEN sendiri nantinya akan dibantu oleh Wakil Ketua KEN yang dijabat oleh politisi PD Perjuangan yakni Arief Budimanta dan juga Sekretaris KEN yang dijabat oleh Putri Wardani serta belasan anggota dari kalangan ekonom dan juga pengusaha. Nantinya KEN sendiri akan mengambil atau juga memberikan masukan kepada pemerintah terkait apa kebijakan ekonomi khususnya dalam ekonomi Indonesia ke depannya. Salah satunya juga Indonesia yang saat ini sudah tergabung dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Dan terkait masalah rangkap jabatan khususnya Sutrisno Bahir yang kini juga menjabat menjadi Ketua MPP PAN. Sutrisno juga menyatakan dirinya akan segera untuk mengurus pengunduran dirinya dari Partai Amanat Nasional. Sutrisno menyatakan tidak akan merangkap jabatan di partai dan juga menjadi Ketua KEN pada saat ini. Ya, untuk sementara demikian Zilvia, laporan kami langsung dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Kembali ke Anda ke studio. Eko Frima, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, peraturan pemerintah yang menerapkan pajak pertambahan nilai sebesar 10% pada sapi bakalan yang diimpor memicu kenaikan harga daging dan sejumlah pedagang daging di Bandung dan Tasikmalaya, Jawa Barat memilih untuk mogok berjualan. Di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, Jawa Barat, sejak Rabu pagi, lapak atau kios pedagang daging terlihat kosong. Pedagang daging sapi memilih untuk tidak berjualan sementara, menyusul adanya kenaikan harga daging sapi. Dari rumah pemotongan hewan, harga daging sapi naik Rp7 per kilogram dan pedagang menaikkan harga Rp5.000 per kilogram kepada konsumen. Saat ini harga daging sapi untuk kualitas super dijual dengan harga Rp125.000 per kilogramnya. Aksi mogok para pedagang daging sapi sendiri akan terus dilakukan sampai pemerintah bisa menormalkan kembali harga daging sapi. Sebagian pedagang masih tetap berjualan menghabiskan stok daging yang tersisa. Sementara itu di Pasar Induk Cikurubuk, Tasikmalaya, sejumlah pedagang sapi memilih untuk tidak berdagang. Menurut para pedagang, penerapan pajak pertambahan nilai terhadap sapi potong yang mulai berlaku sejak 19 Januari membuat harga daging sapi melambung tinggi. Warga yang membutuhkan daging sapi untuk berbagai keperluan pun mengaku kebingungan karena tidak mengetahui rencana aksi mogok pedagang daging sapi. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polresta Kota Banjar, Jawa Barat membekuk 2 orang pelaku terduga pengedar uang palsu pecahan dolar Amerika. Dari kediaman pelaku, polisi menyita ratusan uang dolar Amerika palsu senilai 1,5 miliar rupiah. 2 tersangka pengedar uang palsu yakni F dan S langsung diamankan ke Mapolresta Banjar. Keduanya berhasil dibekuk petugas saat sedang melakukan transaksi di daerah Binangun, Jawa Barat.
Kasus sindikat peredaran uang palsu dolar Amerika ini terbongkar setelah adanya laporan dari korban penipuan. Kedua tersangka sengaja menukarkan uang dolar pecahan 100 dolar Amerika dan 1.000 dolar Amerika. Kepolisian juga menyita ratusan uang dolar Amerika palsu sebesar 1,5 miliar rupiah. Saat ini Polres Banjar terus mengembangkan kasus sindikat pengedar uang palsu dolar Amerika. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 245 KUHP tentang pengedaran dan memalsukan uang kertas dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Pemirsa, hendak lakukan penggerebekan narkoba, sejumlah anggota polisi dianiaya oleh sejumlah tersangka narkoba di kawasan Slamet Riyadi 4, Matraman, Jakarta Timur. Sejumlah polisi ini pun mengalami luka yang cukup parah hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dan bagaimana kondisi pasca penggerebekan dan juga penganiayaan terhadap aparat kepolisian di Matraman, Jakarta Timur? Saat ini sudah ada rekan Paramita Dwi yang siap mengabarkan informasi terkini di sana. Silakan Paramita. Ya baik Caca, situasi dan kondisi saat ini tepat saya mengabarkan yaitu di Jalan Kesatrian 5 RT 19 Kecamatan Matraman sudah nampak terlihat sepi, dan tapi masih ada beberapa warga untuk memutuskan tinggal di sini untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi selanjutnya yang akan terjadi di sekitaran Jalan Kesatrian ini. Dan memang tadi sekitar pada pukul 8 malam pihak kepolisian sempat menyisir di sekitar Jalan Kesatrian ini dengan cara memasuk ke rumah warga, salah satu rumah warga dengan cara membongkar atap dan juga mencari di mana persembunyian para pelaku kejahatan yang dilakukan pada sekitar pukul 15.30 tadi. Dan seperti yang kita ketahui memang sempat terjadi adanya penggerebekan pada salah satu rumah warga yaitu pada pukul 15.30, dan pada saat itu Prabowo dan beberapa anak buahnya sedang berusaha menangkap 5 pelaku penyalahgunaan narkoba di salah satu rumah di kawasan Berlan. Dan juga tiba-tiba saja sekelompok warga orang datang dari arah lain yang menyerang itu Prabowo dan kawan-kawan. Mereka membawa senjata tajam dan langsung membacok polisi yang tengah menggerebek pada pukul 15.30 tersebut. Dan hingga kini itu Prabowo mengalami luka bacok dan sudah dilarikan ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dan sekarang pihak kepolisian juga masih mencari salah satu polisi yang masih dinyatakan hilang, yaitu berinisial T, yang dimana memang pada saat penggerebekan tersebut salah satu pihak kepolisian dinyatakan hilang, dan hingga saat ini pihak kepolisian dan juga gabungan dari Polres Timur, Polres Pusat, Polres Senen, TNI Angkatan Darat, Jatan Ras Polda Metro Jaya dan juga polisi militer bekerja sama untuk mencari di mana keberadaan dari polisi yang hilang, yaitu yang berinisial P tersebut. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian masih melakukan pencarian dan sudah berpindah ke Jalan Slamet Riyadi, dan mereka hingga saat ini masih menyisir di salah satu rumah yang dicurigai masih menjadi salah satu tempat persembunyian para tersangka yang digerebek pada sore hari tadi. Dan tadi juga kami mendapatkan informasi dari Kapolres Jakarta Timur, yaitu Bapak Agung, yang menyatakan bahwa sudah ada beberapa saksi yang diamankan untuk diminta keterangan bagaimana kronologis kejadian yang terjadi pada sekitar pukul 15.30 tadi. Untuk sementara kita kembalikan dulu ke Anda, Caca Anissa, di studio. Baik, Paramita, mengenai juga keterlibatan warga yang melakukan penganiayaan dan juga pengeroyokan terhadap aparat kepolisian, apakah beberapa di antaranya yang menjadi otak dari penganiayaan tersebut sudah diamankan oleh aparat kepolisian? Ya baik Caca, hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi apapun dari pihak kepolisian terkait, dikarenakan mereka masih mencari tersangka dan juga masih meminta keterangan dari beberapa saksi yang sudah dibawa ke pihak kepolisian untuk mencari tahu bagaimana kronologis sebenarnya yang terjadi pada pukul 15.30 tadi, Caca. Lantas apa yang dilakukan aparat kepolisian mengingat kawasan Berlan padat pemukiman dan juga banyak sekali warga yang bermukim di sana? Pencarian terus dilakukan. Apakah masyarakat masih bisa beraktivitas seperti biasanya? Ya baik Caca, kalau memang sekitar pukul 15.30 hingga pukul 8 tadi suasana di sini sedikit terlihat lebih mencekam, dan juga pihak warga di sekitaran Berlan ini juga keluar rumah untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi penggerebekan yang dilakukan pihak kepolisian. Namun
pukul 10 saat ini warga sudah nampak terlihat menjalankan aktivitasnya seperti biasa dan tidak ada kepanikan. Namun hingga saat ini pihak warga di Belan ini masih diantisipasi untuk tetap berhati-hati dan juga jika melihat tersangka ataupun gerak-gerik yang mencurigakan untuk segera melaporkan kepada pihak yang berwajib agar dapat segera menangkapnya ataupun mencari tahu siapa dalang di balik penggerebekan pada hari ini yang dilakukan pada pukul 15.30 Caca. Baik, terima kasih Paramita Dwi mengabarkan langsung dari Matraman, Jakarta Timur. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya mengenai gelombang aksi unjuk rasa pencopotan Jaksa Agung HM Prasetyo dan pemeriksaan Ketua Umum Partai Nasdem terus bergulir. Hari ini dua kelompok massa berunjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dan di depan Istana Merdeka. Ratusan massa yang tergabung dalam Himpunan Pemuda Peduli KPK melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK terkait kasus dana bantuan sosial Sumatera Utara. Dalam aksinya, massa meminta KPK segera mengambil alih kasus dana bansos Sumatera Utara yang kini ditangani Kejaksaan Agung. Tak hanya itu, massa juga meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera memecat Jaksa Agung HM Prasetyo karena diduga terlibat dalam kasus dana bansos tersebut. Hal senada dilakukan massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat untuk Perubahan atau Gempur yang juga berorasi hari ini di depan istana. Copot HM Prasetyo dari jabatannya. Yang kedua, Bapak Jokowi harus memberikan spirit, motivasi, semangat kepada KPK untuk segera memanggil dan memeriksa saudara Surya Paloh yang juga terlibat di dalam kasus dana bansos, di mana beliau diduga kuat meminta jatah satuan kerja perangkat dinas oleh Bapak ex-Gubernur Sumatera Utara, Bapak Gatot Pujo. Ini harus diselidiki oleh KPK dan Jokowi jangan biarkan ini sampai terlantar. Karena apa? Semangat nawacita itu juga harus ada semangat penegakan hukum. Supremasi hukum harus adil, jangan tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pengunjuk rasa menilai Presiden Joko Widodo lamban dan takut untuk melakukan pemecatan terhadap Jaksa Agung HM Prasetyo. Padahal Jaksa Agung tersebut sudah terang-terangan terlibat kasus dana bansos sumut bersama Surya Paloh. Tim TV One mengabarkan. Polisi memastikan salah satu jenazah pelaku teror di kawasan Jalan MH Tamrin, Jakarta adalah Sunakim alias Afif yang tewas akibat baku tembak dengan polisi. Ya, meski keluarga belum memastikan di mana jasad Sunakim atau Afif akan dimakamkan, namun warga Desa Kalensari berbeda pendapat menanggapi rencana pemakaman Afif. Warga dusun Kerajaan Desa Kalensari, Kecamatan Compreng, Subang, Jawa Barat terbelah dalam menyikapi rencana pemakaman Sunakim alias Afif, pelaku teror di kawasan MH Tamrin, Jakarta. Sebagian warga memang menolak jasad Afif dimakamkan di wilayah mereka karena aksi teror Afif telah mencoreng nama baik desa. Namun sebagian warga lain tidak masalah dengan alasan kemanusiaan. Apalagi selain merupakan tanah kelahiran, di Desa Kalensari jugalah keluarga Afif tinggal. Tanggapan saya kalau udah meninggal ya, walaupun gimana ya tetap harus dikubur. Terima nggak? Walaupun ya mau tidak mau kan gitu. Nama pro dan kontra kan ada. Pro dan kontra kan ada. Jadi karena saya lingkungan sini, apalagi kecilnya di sini, ya saya sih sebagai warga sini ya setuju lah gitu. Walaupun banyak yang nggak setuju. Ya kalau saya namanya itu juga kewajiban kita yang tetangga atau apa kan mungkin namanya orang kan ya gimana seperti itu ya mau nggak mau. Sunakim atau Afif merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil warga mengenalnya karena Afif sempat menganyam pendidikan sekolah dasar di Desa Kalensari sebelum akhirnya melanjutkan pendidikannya di pesantren. Selama berada di kampungnya, Afif dikenal pendiam, baik namun jarang bergaul. Sunakim juga diketahui mengikuti latihan menembak atau kegiatan terorisme di wilayah Aceh.
Adapun aksi teror bom yang terjadi pada Kamis lalu di Jalan MH Tamrin, Jakarta mengakibatkan 8 orang tewas, di mana 7 diantaranya meninggal di lokasi teror dan 1 korban meninggal dunia setelah sempat koma di rumah sakit. Dari seluruh korban tewas, 5 diantaranya adalah terduga pelaku teror dan 3 orang warga sipil. Dari Subang, Jawa Barat, Ajeng Pramena, TV One mengabarkan. Mungkin juga dipastikan ini target utama atau tidak begitu, tapi terjadi ledakan yang cukup keras di dalam kafe Starbucks 40 menit kurang lebih demikian. Yang kemudian memporak-porandakan bisa dikatakan hampir sebagian kafe Starbucks tersebut dan sekitarnya. Kalau pagi ini visual yang bisa kami update perbarui untuk Anda adalah masih terdapat sekitar kurang lebih 27 personil tugas keamanan kepolisian, baik itu dari Sabara maupun juga Brimob, yang di standby-kan sejak malam tadi berjaga-jaga dengan senjata lengkap dan juga menggunakan baju anti peluru. Ini tidak biasa memang kita melihat pemandangan demikian begitu. Mungkin ini sebagai bentuk juga untuk menciptakan keamanan dan juga untuk memberikan jaminan kepada warga masyarakat sekitar yang hari ini kembali beraktivitas seperti biasa begitu, agar tidak ada lagi rasa takut bagi masyarakat terkait dengan peristiwa yang terjadi kemarin. Saya ingin bergerak ini, saya sudah menunjukkan sisi samping dari kafe Starbucks. Saya ingin mengajak Anda saat ini mungkin tidak bisa terlalu banyak untuk kita visualkan ya, karena seng-seng di sini sudah terpasang, ditutup, praktis ditutup begitu oleh petugas dari mungkin saja ya menghindari sterilisasi begitu yang saat ini mungkin masih dilakukan oleh petugas laboratorium forensik maupun juga institusi-institusi terkait begitu. Yang masih harus melakukan olah TKP dan pemeriksaan lagi di lokasi dalam Menara Cakrawala begitu. Dan memang kendaraan-kendaraan pun juga yang berada di lokasi belum bisa dikatakan belum bisa meninggalkan lokasi maksud kami begitu, karena memang belum ada izin begitu atau keterangan yang pasti bahwa kapan kendaraan tersebut bisa diambil atau dibawa oleh pemiliknya. Nah, seperti inilah suasana di perempatan Jalan Muhammad Husni Tamrin yang bisa Anda lihat sendiri begitu. Masih terdapat beberapa juru warta yang masih terus mengupdate, memberitakan perkembangan terbaru di lokasi. Bahkan wartawan internasional, wartawan asing pun juga masih memberikan laporan langsungnya secara langsung begitu di lokasi. Dan arus lalu lintas pun juga masih terlihat cukup ramai seperti tidak ubahnya begitu, tidak ubahnya seperti hari-hari biasanya. Artinya kalau misalnya memang warga masyarakat mengatakan Jakarta sudah pulih, Jakarta sudah normal kembali, Jakarta masih aman seperti itu, terbukti dengan visualisasi real time atau terkini yang saya gambarkan untuk Anda pagi ini di sekitar lokasi tempat kejadian perkara. Di sini ada warga masyarakat, ada seorang ibu. Bu, sebentar Bu, boleh saya bertanya sebentar Bu, bisa melihat kamera. Ibu merasakan sudah Jakarta sudah aman atau belum Bu? Sudah. Sudah. Ibu namanya siapa? Bu Endah. Ibu Endah. Ibu Endah sedang berolahraga pagi? Iya. Ibu tahu Bu, Ibu melintas di lokasi yang kemarin cukup berbahaya di sini Bu? Saya tahu, cuman kan saya nggak tahu kalau pos polisi ini yang iniin. Cuman saya makanya biasanya kan saya naik busway, makanya ini saya jalan pengen tahu lokasinya. Ternyata udah aman gitu, nggak seperti yang diberitakan di TV-TV gitu. Oke. Ibu artinya saat ini sudah bisa merasakan aman dan Jakarta sudah kembali normal seperti sedia kala? Sudah. Baik. Harapan Ibu apa Bu? Pengennya saya ya Jakarta itu nggak ada teroris, pengennya. Terus pengennya aman, kondusif. Jadi warga itu nggak apa ya, nggak selalu diliputi ketakutan. Kecemasan dan yang lain-lain. Ibu selamat berolahraga lagi Bu, nikmati suasana Jakarta yang aman ini Bu, terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi testimoni dari salah seorang warga yang memang menyampaikan Jakarta sudah kembali normal, meskipun mereka menyampaikan kalimat tersebut di lokasi yang cukup mencekam, cukup menakutkan bila mana kita review kembali yang kejadian yang terjadi pada pagi sampai dengan siang hari kemarin. Nah, saya sudah berada di depan menara, persis Menara Cakrawala yang masih ditutupi seng di hampir sebagian sudutnya begitu. Ini untuk sekali lagi untuk menghindari kondisi yang memang tidak boleh dijangkau begitu ya oleh warga masyarakat, mengingat juga sterilisasi masih diberlakukan. Tampak kendaraan-kendaraan juga belum berpindah dari lokasi yang seperti yang kemarin. Saya ingin menunjukkan
kendaraan yang mana mungkin kalau teman-teman di kantor bisa memutarkan kembali video yang beredar kemarin. Ini ada kendaraan yang memang menjadi saksi bisu bisa dikatakan, berwarna putih, sedan warna putih, dengan kondisi bodi samping yang bisa dikatakan remuk begitu ya, setengah remuk begitu, dengan ban mobil juga yang kempes. Kalau misalnya ini bisa dibandingkan dengan video yang beredar di masyarakat, memang salah satu pelaku dari 5 yang tewas dalam aksi kemarin meledakkan dirinya tepat persis di samping kendaraan berwarna putih, sedan berwarna putih yang ada di visual Anda pagi ini, pemirsa. Dan beberapa pelaku lainnya tentu juga berdasarkan video yang beredar, kita tidak bisa memastikan apakah ini akurat atau tidak, karena memang belum ada pernyataan resmi terkait dengan video tersebut. Tampak juga sudah tergeletak, tidak bernyawa, dan 1 orang lainnya pun juga terduduk begitu. Saya tidak bisa memastikan apakah ini memang karena tembakan aparat kepolisian yang melakukan penyergapan, tapi seperti inilah situasi yang bisa kami gambarkan pagi ini di Menara Cakrawala. Informasi yang kami peroleh juga tidak ada aktivitas, artinya belum ada pembukaan aktivitas yang berarti di Menara Cakrawala maupun juga di gedung Teater Jakarta yang berada tepat di belakang Menara Cakrawala. Artinya seluruh perkantoran yang ada di Menara Cakrawala maupun juga di gedung Teater Jakarta bisa dipastikan pagi ini masih tertutup dan tidak diperkenankan untuk beraktivitas pada pagi hari ini. Saya sudah bersama juga dengan warga masyarakat di sini. Bapak, boleh Pak saya bertanya dengan Bapak? Bapak namanya siapa? Nenong. Bapak? Nenong. Bapak Nenong. Bapak Nenong dari warga Jakarta? Enggak, Sulawesi. Sulawesi. Bapak datang sini mau ngapain nih? Lihat kejadian kemarin. Oke, Bapak tahu nih lokasi ini menjadi lokasi yang cukup berbahaya kemarin, Pak? Saya tahu lewat TV. Oke. Pagi ini Bapak merasakan seperti apa di lokasi tempat yang kemarin menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Kalau melihat Lokasi ini bagaimana? kagak ngeri juga. Enggak ngeri ya. Sudah aman? Sudah aman. Bapak bisa merasakan itu? Aman insyaallah. Oke. Harapan Bapak Pak dari warga Sulawesi melihat ibu kota kita diganggu oleh orang-orang tidak bertanggung jawab seperti ini begitu? Harapan saya yang pelakunya itu diamankan dan dikasih. Kalau melihat begitu tewas, tapi tidak tahu kalau mudah-mudahan sudah tidak ada pelaku lain begitu Pak. Oke, baik. Ini semua dari Sulawesi berarti ya Pak ya? Baik, oke. Tapi itu yang terjadi kemarin Pak, dan harapannya pagi ini sudah kembali normal, netral kembali begitu kondisinya. Selamat menikmati kota Jakarta Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya bersama kami, dan banyak sekali di sini yang memang memanfaatkan waktu untuk memberikan gambaran foto seperti itu, mengambil gambar, selfie seperti itu juga, dan itu juga beredar juga di media sosial yang beredar kemarin. Artinya hanya dalam waktu 4 jam petugas berhasil mengungkap dan menembak mati begitu bisa dikatakan para pelaku yang mengganggu suasana kenyamanan kota Jakarta, ibu kota Jakarta kemarin hari. Indi. Ya, Arif Fadil, kalau Anda berada di sekitar Menara Cakrawala, ada beberapa masyarakat yang hadir. Di sekitar Sarinah, Gedung Sarinah juga ini cukup banyak masyarakat yang datang membawa anak-anak. Dan tampaknya mereka memang bertujuan untuk melihat-lihat situasi dan kondisi setelah ledakan kemarin. Nanti kami akan bincang dengan beberapa analis begitu, dan juga nanti kami akan bincang juga dengan saksi mata yang menyaksikan bagaimana kejadian kemarin di lingkungan Jalan Tamrin ini, karena memang yang bersangkutan bekerja di sekitar sini. Kami akan mengeksplor cukup banyak bagaimana kejadian kemarin. Nah, kalau Anda lihat situasi saat ini di layar, memang sudah kembali kondusif ya. Kalau kemarin sudah sempat diblok begitu beberapa jalan raya, tetapi pagi ini sudah normal kembali dan buka seperti biasa. Kami akan kembali lagi ke hadapan Anda. Sesaat lagi. Kami akan kembali lagi ke hadapan Anda. Kita semuanya, rekan-rekan media juga warga negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya kita sepakat semuanya bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa ditekan, diancam di negara Indonesia.
kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Suasana sudah mulai ramai dan tampaknya memang tidak cukup banyak masyarakat yang merasa ketakutan karena terbukti seperti biasa mereka melakukan aktivitas di sekitar kawasan Tamrin, bahkan melintas begitu. Nah, kalau saya ingin boleh menggambarkan bagaimana situasi pos polisi pagi ini, Anda bisa melihat ada beberapa karangan bunga yang sudah berdiri di sekitar pos polisi di kawasan Tamrin ini. Ada sekitar 3 atau 4 mungkin yang menyatakan turut berduka cita atas apa yang terjadi kemarin. Kalau melihat kontak tembak lebih kurang hanya 15 menit, lebih kurang kira sampai 2 orang itu kita lumpuhkan. Lokasi 2 orang dilumpuhkan karena merasa terdesak atau dia meledakkan? Memang sudah nggak bisa kemana-mana karena pertama ditembak dari depan, kemudian dari samping sebelah kanan Starbucks juga ada anggota, dan sebelah sana juga ada anggota. Karena kita melalui HT kita kepung mereka. Kawasan Tamrin ini satu meledak di kafe Starbucks dan kemudian satu lagi meledak di pos polisi, bahkan menewaskan 3 orang di sini. Nah, saya melihat situasi saat ini di Tamrin sudah cukup ramai, bahkan saya sudah siap berbincang dengan Bapak Kapolda Metro Jaya, Pak Tito Karnavian. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak Indi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam, sudah meluangkan waktu untuk kami. Ingin mengetahui lagi, kemarin sudah sempat diumumkan, bahkan dirilis langsung oleh Bapak di istana, ada yang meninggal cukup banyak begitu, Pak. Ada 7 orang, 5 adalah pelaku. Ingin konfirmasi lagi, hanya 5, Pak? Tidak ada lebihnya yang kabur begitu? Iya, yang sementara fakta yang kita dapatkan demikian ya. Tapi ini kan dinamis fakta ini ya. Kita masih mengumpulkan saksi-saksi yang lain, kemudian kita mencari CCTV yang ada di sekitar sini, mengkonfirmasi dengan intelligence dan lain-lain. Ini nanti sangat dinamis. Ya, kronologis kejadian juga sudah cukup banyak beredar, Pak, di media massa, tetapi kami ingin konfirmasi langsung ke Pak Tito, ke Pak Kapolda. Betul yang terjadi pertama di Starbucks, kemudian meledak bom bunuh diri di Pospol, dan kemudian selanjutnya seperti yang kita ketahui kemarin, atau Bapak ingin ada yang dikonfirmasi kembali pagi ini? Dari sejumlah saksi-saksi yang sudah kita dengar keterangannya, termasuk yang di rumah sakit, itu confirm yang pertama kali meledak adalah di Starbucks. Ya. Di Starbucks. Kemudian di Starbucks ini kita temukan memang ada seorang laki-laki yang luka, yang meninggal, dan kemudian di badannya terbuat penuh luka, termasuk di perutnya. Sehingga kita duga adalah pelaku bom bunuh diri. Kemudian ada 3 orang yang meninggal di situ. Kita duga ada pelaku, dari keterangan beberapa saksi, mereka mengatakan bahwa dia menggunakan ransel masuk ke dalam ya. Oke. Tapi satu jelas salah warga. Satu jelas salah warga. Ya. Yang 2 lagi? Yang 2 lagi kita duga ya. Sementara yang pelaku. Tapi nanti sekali lagi kita akan konfirmasi lagi. Kemudian ada 2 di depan Starbucks parkiran. Itu ada 4 yang tergeletak ya. 2 di antara itu sudah positif, dia adalah tersangka pelaku yang melakukan penembakan, yang mengumbar tembakan juga di jalan, menembak anggota lalu lintas. Dan kemudian dilumpuhkan oleh anggota Polda Metro Jaya yang saat itu sudah baku tembak ya. Kemudian 2 di antaranya lagi adalah satu meninggal dunia, satunya luka. Satu yang meninggal dunia adalah warga negara Kanada, keturunan Aljazair. Satunya lagi adalah saudaranya yang orang warga negara Aljazair, tapi dia dalam kondisi hidup. Oke. Ya. Pak Kapolda, kami ingin konfirmasi lagi. Yang tewas di Starbucks sudah confirm bahwa yang bersangkutan adalah anggota. Saya belum konfirmasikan karena identitasnya belum diketahui. Oke, tapi terlihat masih ada bekas-bekas. Dari saksi-saksi, kemudian dia adalah sumber ledakan. Dari bekas ledakannya itu ciri khas berdasarkan pengalaman kita menangani kasus di situ. Sekitar bom bunuh diri apa itu, Pak? Boleh dijelaskan? Iya, di antaranya di perutnya ya. Artinya pusat ini kan di perut kan luka. Hampir habis ya. Itu biasanya digunakan untuk bom pinggang, karena kalau digunakan bom lempar dia milik korban, yang kena adalah yang lain, bagian tubuh yang lain. Tapi ini ciri khas di satu tempat. Gitu. Artinya dilekatkan di badan. Kemungkinan besar demikian. Kemungkinan besar. Tapi kami masih terus mengkonfirmasi, ya, termasuk saksi-saksi kita akan bisa terus
dan kemudian kita koordinasikan terus dengan teman-teman dari forensik. Baik. Kembali ke saksi-saksi Pak, untuk kamera atau saksi mata pada saat peledakan di kafe Starbucks sudah diketahui bahwa yang bersangkutan datang dengan misalnya mencurigakan gerak-geriknya dan lain-lain Pak? Ya, informasi dari saksi, dia masuk ke toilet, kemudian ada salah satu pengunjung yang berusaha untuk menutup toilet, tapi ada seorang yang tidak mau keluar-keluar, dan seterusnya. Oke, jadi sudah mulai ada kecurigaan-kecurigaan dari kafe tersebut. Kontak tembak lebih kurang hanya dari dua yang 15 menit meledak di sampai kantor dua orang polisi, itu pos polisi di sini. Dua orang dilumpuhkan karena perabot dan desak atau dia meledakan. Memang sudah nggak bisa kemana-mana, diduga. Pertama ditembak dari depan, kemudian dari samping sebelah kanan bom yang juga ada anggota, belum. Dan itu baru dari keterangan saksi kepung yang dikumpulkan, saksi yang lihat bahwa dua orang berjalan bersama di sana dan kemudian ada ledakan di sana. Berjalan kaki menggunakan sepeda motor? Jalan kaki menuju pos itu dan kemudian terjadi ledakan. Langsung terjadi ledakan begitu saja atau sempat ada pembicaraan dulu dengan anggota kepolisian di pos? Belum ada saksi-saksi mengatakan bahwa terjadi pembicaraan, jadi langsung. Baik, dan kemudian langsung tewas tempat? Demikian. Dari keterangan saksi sementara ya. Sudah 3 yang kita bicarakan, 2 lagi ini Pak. Cukup banyak foto-fotonya beredar. Yang satu ini melakukan tembak-tembakan, ya, itu. Menggunakan traktor. Dia melakukan penembakan di jalan. Saat itu terjadi memang dalam satu insiden seperti ini, maka tadi ada namanya fog of war. Ya, fog of war itu terjadi chaos, terjadi simpang siur informasi. Saat itu ada ledakan di Starbucks. Warga masyarakat di sini hanya mendengar ledakan, tapi tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Apakah mungkin ledakan itu ledakan bom, ataukah ledakan gas, dan lain. Sehingga semua seperti biasa. Cuma mendengar ledakan seperti biasa saja. Kemudian tiba-tiba ada ledakan yang kedua di pos. Itu yang mengagetkan. Karena yang di pos polisi besar. Kemudian tersangka ini keluar. Warga masyarakat tidak paham. Apakah dia tersangka atau bukan. Menggunakan ransel dan memegang senjata. Semua masih pada fokus pada ledakan di Starbucks maupun ledakan di kantor polisi. Tidak fokus pada orang yang berjalan yang ada di sini. Dan berada di dalam kerumunan. Masyarakat banyak. Polisi yang ada, polisi lalu lintas yang ada, ini daerah yang cukup banyak polisi. Di pos polisi lalu lintas di sini ada beberapa kantor perkantoran objek vital di sini, ada beberapa kedutaan di sana. Di seberang sana juga ada kantor polisi ya, pos polisi. Nah, ini semua berdatangan ke sini, tapi saat itu belum mengetahui apa yang terjadi. Sehingga fokus mereka karena ada ledakan, mereka fokusnya pada ledakan dua itu. Nah, pada saat anggota lalu lintas mengatur untuk menenangkan masyarakat, ya, kemudian tiba-tiba ada yang menembak anggota polisi lalu lintas. Jadi ada 5 polisi yang terluka, 4 lah polisi lalu lintas, 1 ada di lokasi. 3 lagi ditembak, kemudian ada 1 petugas lagi, Propos, Jakarta Pusat, yang baru datang ketika juga ditembak. Jadi ada 5. Baik. Nah, kemudian setelah melihat ada tembakan itu, baru kemudian polisi yang lain sadar bahwa ini teroris. Kira-kira demikian, karena menembak polisi. Sehingga saat itu fokus mulai kepada melakukan serangan balik kepada si pelaku yang menembak ini. Pelaku yang menembak kemudian lari masuk ke dalam parkiran Starbucks. Ya. HT sudah mulai dinaikkan semenjak ledakan. HT siapa Pak? HT di jajaran Polda Metro Jaya. Begitu HT naik bahwa terjadi ledakan, seluruh Jakarta akan paham. Dan saya saat itu pun ada di kantor, mendengar ledakan langsung datang. Jadi peristiwa lebih kurang jam 10.40, kurang dari petugas sudah banyak di sini. 11 lewat terutama lalu lintas. Bukan 11 lewat, saya 10.45. 5 menit dari itu petugas lalu lintas sudah ada di sini. 10.50 petugas yang ada di sekitaran sini sudah merapat ke sini, kita istilahkan merapat ya, mendekat. Kemudian pada sekitar kira jam 11 ya, jadi lebih kurang 15-20 menit pasukan bersenjata sudah datang ke sini. Kemudian Karoop, kepala biro operasi yang saat itu akan mengamankan unjuk rasa di Monas lewat, dia pun langsung mendengar HT dan kemudian langsung paham bahwa ada pelaku teror. Kemudian kita mulai melakukan pengepungan pada yang bersangkutan.
kontak tembak lebih kurang hanya 15 menit lebih kurang, nggak sampai. 2 orang itu kita lumpuhkan. 2 orang dilumpuhkan karena merasa terdesak atau dia meledakkan? Memang sudah nggak bisa kemana-mana.